Halo mitra bisnis, tahukah Anda jika omset salesperson Anda naik 500%, bagaimana cara menghitung insentifnya? Seringkali business owner bingung memberikan insentif kepada salesperson, sehingga salesperson merasa bahwa pemilik bisnis tidak adil dalam pembagian insentif. Persoalannya, jika berlaku adil, maka insentif yang diberikan kepada salesperson terasa kebesaran. Coba kita hitung, ketika omset 100 juta, jika insentif diberikan 2%, maka insentif yang diterima salesperson adalah 2 juta. Namun, ketika omset 500 juta, maka penjualan salesperson adalah 600 juta. Dan jika insentif adalah sebesar 2%, maka insentif yang diterima salesperson adalah 12 juta. Melihat angka ini, business owner langsung merasa terkejut, karena uang yang diberikan kepada salesperson cukup besar. Ini adalah dilema yang seringkali muncul bagi pebisnis, khususnya bagi produk yang dijual memiliki margin di bawah 10%. Lalu apa yang mesti kita lakukan agar pemberian insentif ini fair bagi salesperson sebagai ujung tombak perusahaan? Marilah kita lakukan perhitungan insentif yang fair dan layak sesuai langkah-langkah sebagai berikut. Poin pertama, tentukan rencana anggaran yang dikeluarkan untuk insentif salesperson Anda. Jika margin produk dijual di bawah 10%, keluarkan anggaran insentif antara 0,5% sampai dengan 2%. Poin kedua, pilah anggaran insentif tersebut berdasarkan pencapaian penjualan dan realisasi penagihan utang penjualan. Jika anggaran insentif diberikan 2%, maka tetapkan 0,5% pencapaian penjualan dan 1,5% untuk realisasi penagihan. Mengapa komposisi insentif penjualan lebih besar dibanding insentif penjualan? Alasannya adalah agar salesperson rajin menagih dan menghindari piutang penjualan macet, serta salesperson tidak asal menjual dan akan mencari customer yang bayar lancar. Poin ketiga, beri batas waktu berlakunya insentif agar bisa disesuaikan. Ketika omset meledak 500%, mitra bisnis bisa menyesuaikan dengan anggaran maksimal yang dikeluarkan. Caranya, hitung rata-rata insentif yang dicapai oleh salesperson. Jika rata-rata salesperson mendapatkan insentif 12 juta dalam sebulan, artinya mitra bisnis menetapkan maksimal insentif yang diterima adalah 12 juta. Poin keempat, sesuaikan target baru untuk salesperson. Jika omset sebelumnya 100 juta dan omset meledak naik 500 juta dan berturut-turut konstan selama 3 bulan, maka sesuaikan target salesperson menjadi 600 juta sebulan. Agar anggaran insentif tidak melampaui batas maksimal, maka buatlah insentif menjadi konstanta. Artinya, mitra bisnis tidak lagi menggunakan prosentase sebagai dasar perhitungan. Contoh insentif konstanta, ketika salesperson menjual kurang sama dengan 350 juta, maka insentifnya adalah 3,5 juta. Ketika mencapai penjualan antara 351 juta hingga 450 juta, insentifnya mendapat 6,75 juta. Penjualan antara 451 juta hingga 600 juta mendapat insentif 10,8 juta. Serta apabila menjual lebih besar sama dengan 601 juta, maka mendapat insentif 12 juta. Dengan begitu, penjualan dengan angka 650 juta pun, salesperson tetap mendapatkan insentif sebesar 12 juta. Berbeda dengan jika Anda tetap menggunakan skema insentif prosentase, maka penjualan sebesar 650 juta, salesperson akan mendapatkan 13 juta. Sekali lagi mitra bisnis, tetap mengacu pada anggaran yang dikeluarkan. Ini adalah fair jika mitra bisnis sudah mengetahui rata-rata maksimal penjualan. Poin kelima, jika dengan cara keempat terhambat, karena salesperson sudah pada batas puncak tidak bisa mencapai penjualan yang lebih meningkat, maka rencanakan pecah wilayah agar salesperson bisa lebih detail dan fokus untuk cover pelanggan. Dengan demikian, optimis total penjualan perusahaan tetap bertumbuh dengan insentif yang fair dan sesuai anggaran perusahaan. Saya Frans M. Royan, Managing Director Grow Edu International Consultant, mengucapkan salam sukses.